hand that make the whole round. Why you still stand on the minute hand push away, 'cause I feel too close. Lapisan emas palsu tingkat regional itu akhirnya luntur seketika. Topeng kepalsuan yang selama inci dipaksa lepas, menyisakan panggung dunia yang berbicara dengan tingkat kejujuran paling kejam. Selamat datang di bulan Juni tahun 2026. Ini adalah sebuah titik balik yang sangat sakral bagi jagat sepak bola. Sebuah momentum di mana turnamen akbar Piala Dunia 2026 akhirnya menjalankan fungsi sejatinya, memisahkan antara barisan kesatria bermental baja dengan tim-tim manja yang selama ini bertumbuh besar hanya karena disuapi oleh sistem konfederasi yang korup. Jika pada pergelaran Piala Asia beberapa waktu lalu kita semua dipaksa untuk menyaksikan sebuah sirkus teatrikal yang penuh dengan keputusan kontroversial, maka di tanah Amerika ini, hukum alam sepak bola yang absolut akhirnya berlaku tanpa kompromi sedikitpun. Bagaimana mungkin kita tidak mengurut dada? Selama berbulan-bulan lamanya, pencinta sepak bola terus-menerus dicekoki oleh narasi kehebatan semu dari sang anak emas AFC, Tim Nasional Qatar. Sebuah tim yang bisa melenggang dengan sangat nyaman di level benua Asia berkat rangkaian keputusan pengadil lapangan yang ugal-ugalan serta bantuan teknologi VAR yang mendadak buta di momen-momen krusial. Namun lihatlah hari ini. Di bawah langit kompetisi global yang adil, sihir dari uang petrodolar milik mereka mendadak kehilangan kekuatannya sama sekali. Di saat negara tetangga sekelas Jepang mampu melangkah dengan kepala tegak menuju babak gugur, Qatar justru harus mengemas koper mereka jauh lebih awal. Kehancuran ini menyisakan tumpukan rapor merah yang luar biasa memalukan bagi status mereka sebagai jawara Asia. Mari kita bedah secara mendalam bagaimana realita pahit di Piala Dunia 2026 ini sukses menghancurkan reputasi instan yang selama ini mereka banggakan dengan cara-cara yang tidak jantan. Sebelum kita melihat lebih jauh bagaimana tragisnya nasib mereka di benua Amerika, mari kita segarkan kembali ingatan kolektif kita tentang bagaimana skuad ini merajai benua Asia lewat jalur-jalur non-teknis. Aroma konspirasi dan kontroversi tampaknya sudah melekat erat, bahkan sudah menjadi seperti jersey kedua yang selalu melekat di tubuh tim Qatar. Publik sepak bola di tanah air jelas tidak akan pernah bisa melupakan bagaimana tim nasional Indonesia dirugikan secara ugal-ugalan di panggung Asia. Kita tidak hanya dibikin geram oleh sabotase non-teknis, seperti rute bus tim yang sengaja diputar-putar oleh panitia lokal sebelum pertandingan demi merusak fokus mental anak asuh Sintayong. Lawakan yang sesungguhnya baru dimulai ketika sang pengadil lapangan Nasrullah Kabirov secara ajaib menghadiahi penalti untuk Qatar akibat kontak fisik minimal yang bahkan tidak pernah ada dalam hukum fisika sepak bola. Puncaknya adalah kartu merah yang diberikan kepada Ivar Jenner yang benar-benar berada di luar nalar sehat manusia. Jenner sama sekali tidak menyentuh tulang kering pemain lawan, tetapi pemain Qatar justru berguling-guling di lapangan bagaikan aktor teater murah yang sedang kekurangan panggung sandiwara. Sialnya, teknologi VAR yang bernilai miliaran rupiah dan seharusnya menjadi benteng keadilan mendadak mengalami error sistem secara berjamaah. Atas segala kenyamanan, trofi bergengsi, dan senyuman di atas air mata tim-tim yang tertindas yang selama ini mereka nikmati lewat keistimewaan politik di dalam tubuh AFC, mungkin hanya ada satu kata satir yang paling layak kita lemparkan tepat ke hadapan muka mereka. Syukrin. Terima kasih banyak atas sajian komedi hitam berkedok sepak bola bersih yang sudah kalian pertontonkan kepada dunia selama ini. Lalu, semesta selalu punya cara tersendiri untuk membalas setiap keangkuhan manusia. Karma dalam sepak bola itu nyata adanya, dan ia datang tepat waktu di turnamen Piala Dunia 2026. Ketika mereka dipaksa untuk bertanding di sebuah panggung dunia yang sepenuhnya netral,
di mana para wasit dipilih berdasarkan standar global tertinggi, dipantau oleh ribuan kamera super canggih, dan ruang VAR dikendalikan oleh tangan-tangan independen yang bersih dari titipan agenda politik. Kesaktian tangan gaib korporat Qatar langsung lenyap tanpa bekas. Hasilnya adalah sebuah bencana besar yang sangat mengenaskan bagi reputasi mereka. Berdasarkan pembaruan klasemen pada pertandingan pamungkas fase grup hari ini, Qatar secara resmi dinyatakan tersingkir dan harus angkat kaki dari turnamen. Mereka dihancurkan tanpa ampun, dipaksa bertekuk lutut oleh negara-negara yang mengandalkan kualitas taktik murni serta kerja keras kolektif. Kegagalan total Qatar di Piala Dunia 2026 ini seolah menjadi pengingat pedih tentang bagaimana cara kotor mereka untuk bisa lolos ke turnamen ini sejak awal. Kita tentu belum lupa bagaimana manipulasi terjadi saat Qatar dan Arab Saudi tiba-tiba ditunjuk sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Padahal, rencana awalnya AFC berkomitmen menggelar laga di tempat yang sepenuhnya netral demi menjaga asas keadilan. Namun, secara mendadak, keputusan tersebut diubah secara sepihak untuk memuluskan langkah negara sponsor utama. Banyak pihak meyakini bahwa ini adalah langkah vulgar untuk meloloskan Qatar dan Arab Saudi, mengingat peran besar korporasi raksasa mereka seperti Qatar Airways yang menjadi penyokong dana utama bagi pergelaran Piala Dunia ini. Akibatnya, tim-tim lain seperti Oman dan Uni Emirat Arab dipaksa untuk menerima ketidakadilan ini begitu saja. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika perlindungan itu dicabut. Saat berhadapan dengan tuan rumah Kanada, Qatar tampil jauh lebih buruk daripada tim amatir di liga lokal. Skuad asuhan Jesse Marsch benar-benar menggiling mereka tanpa ampun dengan skor mencolok 6 gol tanpa balas. Sungguh sebuah aib yang luar biasa bagi negara yang memegang status sebagai juara bertahan Asia 2 edisi beruntun. Demi membendung serangan lawan, Qatar bahkan sampai menghalalkan segala cara, termasuk bermain sangat kasar di atas lapangan. Dua pemain andalan mereka, Homam Ahmed dan Asim Madibo, harus diusir keluar lapangan setelah menerima kartu merah langsung. Kasus Asim Madibo bahkan sangat mengerikan, di mana ia melakukan tackle yang sangat brutal dan tidak berperi kemanusiaan terhadap Ismail Kone, hingga pemain Sassuolo tersebut harus ditandu keluar lapangan akibat mengalami patah tulang kaki kiri yang sangat serius. Pada awalnya, wasit hanya memberikan kartu kuning. Namun setelah melihat monitor VAR dengan jeli, sang pengadil langsung mengubah keputusannya menjadi kartu merah. Kejadian tragis ini tentu tidak akan pernah terjadi jika turnamennya diadakan di bawah naungan sistem regional mereka yang penuh kompromi. Tidak kalah menggelikan adalah tingkah laku pelatih Qatar, Julen Lopetegui, yang tertangkap kamera mengamuk kepada pelatih Kanada. Alasannya sungguh menggelikan dan memicu tawa. Lopetegui marah karena Kanada dianggap tidak sportif karena terus-menerus menyerang di saat Qatar sudah bermain dengan 9 orang pemain saja. Sebuah logika yang sangat aneh di level sepak bola profesional. Setelah hancur lebur di tangan Kanada, mereka sebenarnya masih memiliki peluang tipis di laga terakhir. Namun, keadilan olahraga tampaknya tidak mengizinkan tim sekualitas mereka melangkah lebih jauh. Bosnia and Herzegovina sukses menyudahi perlawanan mereka dengan skor telak 3-1, memastikan Qatar finish mendekam di dasar klasemen dengan hanya mengoleksi 1 poin saja di tangan. Dan, mari kita alihkan pandangan kita ke arah sebaliknya, di mana nasib baik yang berbanding terbalik 180 derajat sedang terjadi nun jauh di sana. Di saat sang anak emas sibuk meratapi keseduhan yang mendalam mereka, sang samurai biru Jepang justru mengukir tinta emas dengan menjadi wakil Asia pertama yang memastikan diri lolos ke babak 32 besar. Perjalanan mereka benar-benar membuat bulu kuduk kita merinding. Tergabung di dalam grup neraka bersama raksasa sepak bola Eropa seperti Belanda dan Swedia, anak asuh Hajime Moriyasu ini melaju gagah tanpa tersentuh satupun kekalahan sepanjang fase grup. Mereka sukses menahan imbang Belanda dengan skor ketat 2-2, menghancurkan Tunisia 4 gol tanpa balas, dan menutup laga dengan hasil imbang 1-1 melawan Swedia. Dengan raihan 5 poin krusial, Jepang mengunci posisi runner-up, sekaligus mencatatkan rekor tak terkalahkan di luar kandang yang belum pernah mereka rasakan lagi sejak 2 dekade silam. Jepang telah memberikan pelajaran berharga kepada seluruh dunia tentang bagaimana cara memenangkan rasa hormat yang sejati di dalam lapangan hijau. Tanpa ada drama teatrikal mengemis pelanggaran kepada wasit, tanpa ada aksi norak mengerumuni pengadil lapangan. Mereka bertarung dengan disiplin posisi yang sangat presisi, skema operan dinamis yang mengalir cair, serta mentalitas kesatria sejati.
Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Kita memang belum berada di fase grup yang sama di Amerika hari ini.